Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Agus Imam Masyhuri, mahasiswa PPG Mapel Al-Quran Hadis batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 254060612131 pada hari ini Selasa 27 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah An-Nur Safinatun Najah kelas 10 materi unsur-unsur hadis. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Apakah ada yang tidak sehat hari ini? Siapa? Zahra. Ya, semoga saja nanti Zahra teman kalian yang sedang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah dan bisa kembali lagi berkumpul belajar bersama kita semua. Gitu ya. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, marilah kita semua berdoa supaya kegiatan belajar di pagi hari ini bisa mendapatkan berkah dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dipimpin berdoa Mbak Humairah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sebelum kita memulai ya, berhubung kita semua itu adalah bangsa Indonesia, ya pasti kita semua cinta akan Indonesia. Maka dari itu, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud kalau kita itu cinta akan Indonesia. Semuanya silahkan berdiri. Langsung saja ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, semuanya boleh duduk kembali.
Sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, Bapak absen terlebih dahulu. Nanda Nafisatun, Siti Nur Azizah, Siti Humairah, Siti Mutmainah, Siti Nurlaili, Wahyu Robiatul, Windy Bunga, Sofia Intan, Nur Laila, Farihatul Mardiyah. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita cek kerapian baju kalian. Coba semuanya berdiri. Periksa. Ayo, baju kalian dirapikan supaya pelajaran di pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Ya, dicek kerapian, kebersihan, sudah ya, semuanya rapi ya. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita mulai, apakah masih ada yang ingat pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Ayo silakan Mbak Laili. Kira-kira apa? Kita membahas apa kemarin? Membahas tentang hadis. Ya, kira-kira apa pengertian hadis secara bahasa? Menurut bahasa, hadis adalah baru atau dalam bahasa Arab jadid. Kata jadid adalah baru yang menjadi lawan. Ya, hadis secara bahasa itu hal yang baru. Oke, ada juga yang mengatakan sebagai kabar atau berita, ya, intinya seperti itu. Itu pengertian hadis secara bahasa. Kalau secara istilah, coba Mbak Safira. Jadi secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat. Ya, hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Ya, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat-sifat beliau. Itu hadis menurut istilah, ya. Terus kemudian kira-kira kita kan akan mempelajari tentang unsur-unsur hadis, ya. Sekarang saya mau bertanya, ya. Kira-kira apakah manfaat kita itu harus mempelajari unsur-unsur hadis? Ayo, silakan. Coba yang sini. Ayo Mbak Nanda, coba apa kira-kira? Memahami ajaran Islam dengan benar, ya betul. Terus ada lagi, silakan angkat tangan. Mbak Windy coba. Bisa terhindar dari hadis palsu atau lemah. Ya, coba yang sana. Mbak Ella, coba. Memperkuat keimanan dan ketakwaan. Boleh. Itulah beberapa manfaat atau fungsi apabila kita mempelajari unsur-unsur hadis. Seperti itu, nggih. Ya, sebelum kita mulai pembahasan, ya, kita dalam pembelajaran hari ini, ya, kalian semua harus bisa. Yang pertama apa? Ayo dibaca bareng-bareng. Jelaskan pengertian dan fungsi unsur-unsur hadis, sanad, matan, dan rawi, secara lisan maupun tertulis dengan benar sesuai kaidah ilmu hadis. Yang kedua, mengidentifikasi dan membedakan unsur-unsur hadis, sanad, matan, dan rawi dalam contoh hadis sederhana secara tepat dan sistematis. yang ketiga, Menganalisis keterkaitan antara sanad dan matan hadis untuk memahami pentingnya struktur
ini nanti tujuan pembelajaran kita ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, mari kita ice breaking sejenak untuk merelaksasi kalian semua ya. Silakan semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu. Ya, semuanya kita tepuk wow ya, yang sering kita lakukan bersama-sama ya. Nah, biar kita bisa memulai pelajaran dengan baik ya. Ayo semuanya tepuk wow. Dikasih B, dikasih O, dikasih B. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Ya, seperti ice breaking yang kita lakukan hari ini, kalian semua memang keren ya. Silakan duduk kembali, silakan duduk. Ya, selanjutnya kita memasuki materi. Ya, materi inti. Unsur-unsur hadis ada berapa? 3. Yang pertama apa? Sanad. Yang kedua? Matan. Yang ketiga? Rawi. Ya. Apa pentingnya kita mempelajari unsur-unsur hadis ini? Untuk apa? Ya, yang poin inti untuk menentukan atau keabsahan atau kesohihan hadis. Karena hadis itu sangat banyak sekali, kadang ada yang doif, kadang ada yang mardud. Ya, doif itu apa artinya? Lemah ya. Ada yang mardud dan ada yang hadis palsu. Maka dari itu alangkah sangat pentingnya kita mempelajari tentang unsur-unsur hadis, baik berupa sanad, matan, dan rawi ya. Selanjutnya, nah, sekarang kita memasuki pengertian sanad. Unsur hadis tadi ada 3, sanad, matan, dan rawi. Sanad yaitu rangkaian perawi yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW hingga kepada perawi terakhir. Ya, intinya rawi itu jalur periwayatan hadis ya. Coba ulangi, baca bareng-bareng. Sanad adalah itu pengertian sanad, rangkaian para perawi yang menyampaikan hadis dari Nabi sampai rawi terakhir. Ya, itu pengertian dari sanad. Terus, fungsi sanad yang pertama mengetahui asal usul hadis. Hadis itu dari mana? Harus jelas, ya. Yang kedua menentukan kualitas hadis. Hadis itu sahih atau tidak, hadis sahih atau hadis hasan atau dhaif, ya, atau yang lemah itu tadi. Terus ada lagi menjaga keaslian hadis dari pemalsuan hadis. Maka dari itu kita penting mempelajari unsur-unsur hadis. Lanjutnya, ya ini contohnya sanad, ya seperti mata rantai yang terhubung, ya, tidak boleh terpisah, tidak boleh putus, seperti itu ya. Nah, contoh, telah diriwayatkan kepada kami Imam Bukhari, dari Imam Malik, dari Imam Nafi, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pokok utama dari Rasulullah. Kemudian diturunkan kepada Ibnu Umar, terus diturunkan lagi kepada Nafi, turun lagi kepada Imam Malik, turun lagi kepada Imam Bukhari, terus seterusnya ya. Nah, seperti itu. Itu namanya sanad. Lanjut. Pengertian matan. Ayo dibaca bareng-bareng. Matan itu apa? Selanjutnya, pengertian rawi. Apa pengertian rawi? Coba bersama-sama.
Nah, rawi itu orang yang meriwayatkan dan menyampaikan hadis dari Nabi kepada generasi berikutnya. Itu namanya rawi ya. Nah, terus rawi itu bisa berasal dari masa sahabat bisa, masa tabiin bisa ya, bisa di masa tabiut tabiin bisa, ataupun ulama-ulama hadis. Itu namanya rawi atau orang yang meriwayatkan hadis. Nah, biasanya kalau kalian di pondok itu ketika membaca hadis di kata-kata terakhir itu ada semisal ruwahul Bukhari Muslim. Seperti itu namanya rawi. Paham ya? Paham ya? Bisa dipahami ya tentang rawi? Terus syarat-syarat rawi yang bisa diterima. Nah, agar rawi bisa diterima periwayatannya itu mempunyai beberapa syarat. 4 ya, ini ada 4. Semisal 1, nah, yang pertama ada adil, akhlaknya harus baik, taat beragama. Yang kedua, nah, syarat rawi yang kedua itu orangnya harus dobit, kuat hafalan, tidak mudah lupa, dan harus teliti. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak fasik. Nah, ini orangnya harus menjaga semua perilaku dan sikapnya ya, tidak fasik. Yang keempat, nah, tidak pelupa ya, intinya hafalannya kuat dan tidak mudah lupa. Terus contoh, ini ada beberapa contoh para perawi hadis yang biasa kita dengar ya. Yang pertama ada Abu Hurairah radhiyallahu an, Ibnu Umar, Aisyah ya, Anas bin Malik ya. Terus lanjut lagi, hubungan sanad, matan dan rawi. Hubungan sanad, matan dan rawi ya. Karena ketiganya ini tidak boleh terpisahkan ya, tidak bisa dipisahkan dalam kajian hadis. Yang pertama, semisal sanad. Sanad itu jalur periwayatan. Yang kedua, rawi itu orang yang meriwayatkan. Yang ketiga, matan itu apa? Isi hadis. Jadi ketiga-tiganya ini sebuah semisal bangunan yang saling melengkapi, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Unsur 3 ini tidak boleh kurang salah satu pun ya. Paham? Jelas? Jelas ya. Saya harap nanti kalian semua bisa apa itu memahami pengertian dari sanad, matan dan rawi ya. Yang terakhir, kesimpulan ya, mulai dari awal tadi ya, ini ada kesimpulan. Yang pertama itu hadis terdiri dari apa saja tadi? Sanad, matan, rawi ya. Sanad dan rawi menentukan keabsahan hadis. Yang ketiga, matan itu berisi tentang ajaran Islam. Terus memahami unsur hadis membantu kita untuk mengamalkan hadis dengan baik dan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah ini ya, ini kan sudah dibentuk beberapa kelompok, ada 4 kelompok, 1, 2, 3, dan 4 ya. Setelah ini Bapak akan kasih LKPD, kalian diskusikan bersama-sama. Setelah itu, setelah kalian berdiskusi,
nanti perwakilan dari kelompok bisa mempresentasikan maju di depan ya. Nanti hasil diskusi dari kalian ya, ada perwakilan dari kelompok untuk mewakili maju di depan. Seperti itu ya. Ada pertanyaan atau jelas terkait diskusi yang akan kita lakukan? Jelas ya? Langsung saya Bapak bagikan. Ya, di situ ada beberapa LKPD yang harus kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Referensi bisa kalian cari di buku pegangan kalian itu, buku paket ataupun dari referensi lain atau hadis ya, Arba'in Nawawi itu ada, kalian juga sudah bawa terkait membedakan antara matan, sanad ataupun rawi ya. Ayo kerjasama yang baik agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Setelah itu nanti bisa kalian presentasikan di depan ya. Nah, silahkan perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Silahkan, Nanda maju, Mbak Leli, Intan, Ella, ayo maju ke depan, ya. Nanti per poin saja ya, maju kalian. Tolong yang lain bisa menyimak, mendengarkan. Silakan. Ini perwakilan dari kelompok-kelompok kalian ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian sanad, matan, rawi secara istilah. Sanad adalah rangkaian para perawi hadis yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada perawi terakhir. Matan adalah isi atau teks hadis yang berisi sabda, perbuatan atau ketetapan Rasulullah SAW. Rawi adalah orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis dari guru atau perawi sebelumnya. Perwakilan dari kelompok 4 akan menyimpulkan tentang hubungan antara sanad, matan, dan rawi. Sanad, matan, dan rawi saling berkaitan dalam hadis. Sanad adalah jalur periwayatan, rawi adalah orang yang menyampaikan hadis, dan matan adalah isi hadis. Ketiganya penting untuk menjaga keaslian dan kebenaran hadis Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi. Silakan ditutup. Salam. Assalamualaikum dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih aplaus untuk teman-teman kalian. Nah, berhubung kalian semua sudah memahami unsur-unsur hadis, sebelum materi atau pembelajaran di pagi hari ini kita akhiri, ayo kita ice breaking dulu agar pelajaran setelah ini kalian masih tetap dalam keadaan semangat. Silakan berdiri lagi. Masih konsentrasi atau tidak? Yang ngantuk biar ngantuknya hilang. Yo. Siap semuanya? Tepuk wow. Dikasih B, dikasih O, dikasih B. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren.
Wow, keren. Terima kasih, ternyata semuanya masih semangat dan kompak. Silakan duduk kembali, ya. Terus perlu kita pahami lagi ya. Perlu kita pahami lagi sebelum pembelajaran ini kita akhiri atau pelajaran ini selesai, bahwasanya ya intinya itu sanad itu jalur periwayatan ya. Kemudian rawi itu adalah orang yang menyampaikan hadis, kemudian matan itu adalah isinya hadis. Dan ketiganya ini sangat berkaitan dan sangat penting untuk menjaga keaslian sebuah hadis, bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber atau berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum pertemuan di pagi hari ini kita akhiri, jangan lupa kalian semua ketika di pondok, ketika di rumah, untuk selalu tetap belajar, terutama di pertemuan berikutnya, yaitu memahami tentang kuantitas dan kualitas hadis ya. Bisa kalian pelajari terlebih dahulu di rumah supaya pertemuan yang akan datang kita akan lebih maksimal untuk belajarnya ya. Mungkin seperti itu. Semoga di pertemuan kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Allahumma amin ya. Mudahkan cita-citanya dan janganlah patah semangat untuk selalu belajar. Oke, siap? Siap. Marilah kita tutup pertemuan atau pembelajaran di pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk kalian semuanya. Apabila ada kata-kata yang kurang pas dari Bapak, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.